Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Hujan deras mengguyur kota. Lampu-lampu jalan berpendar redup di balik kaca-kaca yang basah. Mobil-mobil menderu, tergesa dalam malam yang seolah tak berujung. Di sudut kota, seorang pemuda dengan jaket hijau pengantar makanan sedang berdiri memandangi layar ponselnya. Nama pemesannya, Nadine. Raihan, 21 tahun, berlari menembus genangan air. Nafasnya berat, raut wajahnya cemas. Dia sudah terlambat 15 menit. Di tangannya, kotak makanan berisi ramen panas mulai mendingin. Tapi bukan itu yang membuat pikirannya kacau. Melainkan nama itu. Nadine, seseorang dari masa lalunya yang seharusnya sudah ia lupakan. Nggak mungkin. Ini cuma kebetulan, gumamnya, sambil berlari lebih cepat. Ketika Raihan sampai di depan apartemen tua bertingkat 4, lampu-lampu lorong redup dan lift tak berfungsi. Ia memutuskan naik tangga. Baru sampai lantai 2, suara jeritan anak kecil terdengar dari jalan di luar. Raihan spontan menoleh ke jendela terbuka. Seorang bocah berdiri di tengah jalan, menatap sesuatu di arah berlawanan. Sebuah truk melaju kencang, klaksonnya meraung, tapi bocah itu membeku di tempat. Raihan tak berpikir. Ia menjatuhkan kotak makanan dan melompat menuruni tangga. Lalu berlari keluar gedung. Waktu seakan melambat. Hujan seperti membekukan udara. Ia menerjang, menubruk anak kecil itu, mendorongnya keluar jalur. Brak! Suara tabrakan memekakan telinga. Tubuh Raihan terpental. Darah mengalir dari pelipisnya. Hujan terus mengguyur wajahnya yang pucat. Anak kecil itu selamat, menangis histeris dipeluk ibunya. Orang-orang berkerumun. Tapi Raihan tak lagi merasakan apapun. Hanya suara samar, seperti bisikan dari dalam kepalanya sendiri. Dunia bergetar, kemudian sunyi. Cahaya-cahaya jalan mulai padam satu persatu. Dan langit menjadi lebih gelap dari biasanya. Jauh di atas, ada suara gemuruh yang aneh. Seperti gerbang besar yang terbuka. Raihan mencoba membuka matanya. Tapi, dunia yang ia kenal sudah tidak ada. Ia terbangun di tengah jalan yang sama, tapi sepi. Tak ada kendaraan, tak ada suara. Hujan masih turun, tapi tidak membasahi kulitnya. Udara di sekitarnya terasa dingin, menusuk tulang. Lampu-lampu jalan menyala, tapi tak ada arus listrik. Langit berwarna kelabu. Dan semua gedung tampak seperti bayangan, ada tapi tidak nyata. Di mana ini? Bisik Raihan. Langkah kakinya menyusuri kota yang kosong. Semua terasa akrab tapi berbeda. Sebuah tempat yang meniru dunia nyata, tapi tidak punya jiwa. Raihan merasa seolah sedang berjalan di dalam mimpi yang terlalu nyata untuk disebut mimpi. Dan terlalu sunyi untuk disebut hidup. Lalu, dari kejauhan, ia melihat siluet seseorang. Seorang wanita berdiri di tengah jalan. Rambut panjang, tubuh berlekuk sempurna dibalut gaun merah yang membara seperti darah. Ia berdiri membelakanginya. Raihan menahan napas. Wanita itu perlahan menoleh. Senyumnya samar, matanya tajam seperti malam. Akhirnya kamu datang juga, katanya dengan suara rendah dan sensual. Raihan tak mengenalnya, tapi dadanya berdetak cepat. Sesuatu dalam dirinya tahu, perjalanan baru saja dimulai, dan ini bukan dunia yang seharusnya. Langkah kaki Raihan menggema di jalanan kosong. Setiap tapaknya meninggalkan bayangan samar di permukaan aspal yang terasa terlalu halus, terlalu bersih. Langit tetap kelabu, seperti waktu tak berjalan. Udara dingin, tapi tak menyakitkan. Ia masih menatap wanita yang berdiri beberapa meter di depan. Perempuan itu perlahan berbalik. Wajahnya begitu cantik, terlalu cantik untuk nyata. Matanya tajam seperti kegelapan yang dalam, bibirnya penuh, merah, dan sedikit melengkung ke atas. Gaunnya merah menyala, membungkus lekuk tubuhnya yang seksi dan memabukkan. Kaki jenjangnya telanjang hingga lutut, menyentuh genangan air yang tak pernah bergerak. Raihan menelan ludah. Siapa kamu? Aku, bagian dari tempat ini, jawabnya lembut.
Nadanya seperti alunan musik yang menggoda. Perempuan itu berjalan mendekat. Tumitnya tidak mengeluarkan suara. Seolah dia melayang tanpa benar-benar menyentuh tanah. "Namamu Raihan, kan?" bisiknya, sekarang hanya sejengkal dari wajahnya. Raihan mundur setengah langkah, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok di depannya. "Kamu tahu aku? Semua jiwa yang terjebak di sini akan melewati pertemuan ini. Dan aku adalah penuntunmu." Senyumnya melengkung lebih lebar. "Aku mati?" tanya Raihan, nyaris tak percaya. "Tidak sepenuhnya," jawab wanita itu sambil menelusuri dagu Raihan dengan ujung jarinya. Sentuhannya dingin, tapi mengalirkan sensasi aneh seperti tersengat dan disentuh sekaligus. "Kau sedang berada di perbatasan antara dunia manusia dan yang tak terlihat. Tempat ini bernama Valtera. Tapi mereka yang masuk jarang keluar." Raihan mengalihkan pandangannya, mencoba mencerna, tapi seluruh pikirannya kacau, terbagi antara ketakutan dan rasa tertarik yang tak bisa ia pahami. Jantungnya berdetak kencang, tapi tubuhnya terasa ringan. Wanita itu melangkah memutar, menyentuh bahunya dari belakang. "Kau harus memilih, Raihan. Bertahan di sini, menjelajah, atau melepaskan." "Melepaskan apa?" "Dirimu, masa lalumu, cintamu." Raihan menoleh, tapi wanita itu sudah berdiri di depannya lagi, kini lebih dekat, bibir mereka nyaris bersentuhan. "Apa ini ujian?" gumamnya. "Bukan, ini pembebasan," bisiknya. Tiba-tiba, wanita itu mencium Raihan, pelan tapi dalam, bibirnya lembut dan dingin. Tapi setiap detik yang lewat seperti membakar syaraf-syaraf Raihan. Ciuman itu penuh gairah, memabukkan, dan penuh misteri. Raihan mencoba menolak, tapi tubuhnya membeku, lalu membalas tanpa sadar. Tangannya menyentuh pinggang ramping perempuan itu, dan ia bisa merasakan tubuh di bawah gaun itu, hangat dan menggoda. Tapi sesaat kemudian, tubuh wanita itu berubah menjadi asap hitam. Ciumannya menguap. Raihan terbatuk dan terhuyung ke belakang. Saat ia membuka matanya kembali, perempuan itu berdiri di kejauhan. Sama seperti saat pertama kali muncul. "Kau belum siap," katanya. Suaranya menggema di udara kosong. Raihan terduduk di jalan, matanya liar, napasnya terengah. Ada bekas bibir di lehernya. Dingin, seperti tanda dari dunia lain. "Siapa kau sebenarnya?" Raihan berteriak. Wanita itu hanya tersenyum. "Namaku Luna, dan aku akan menunggumu saat kau benar-benar menyerah." Ia menghilang dalam kabut, meninggalkan Raihan sendiri di jalan yang mulai retak. Langit bergemuruh. Udara menebal. Raihan tahu, dunia ini hidup, dan ia telah menyentuh sesuatu yang lebih dari sekadar kematian. Raihan berjalan tanpa arah, menyusuri kota sunyi yang semakin terasa seperti labirin tanpa pintu keluar. Bangunan-bangunan tinggi menjulang namun tak memiliki jendela. Lampu-lampu jalan menyala tanpa sumber daya. Dunia ini bukan sekadar sepi. Ia seperti cermin yang retak, mencerminkan dunia nyata yang kehilangan jiwanya. Nama perempuan itu terus menggema di kepalanya. Luna. Senyumnya, ciumannya, sentuhan yang terasa nyata sekaligus tak mungkin. Tiba-tiba, angin berhembus. Angin? Di dunia seperti ini? Raihan menoleh cepat. Dari kabut yang menggantung tipis, muncul kembali sosok yang sama, Luna. Kali ini, gaunnya berbeda. Hitam ketat, membelah hingga paha, memamerkan betis jenjang dan belahan dada yang berani. Matanya menyala keunguan. Bibirnya merah menggoda. Langkah kakinya perlahan, berirama seperti tarian rahasia. Tubuh seksinya bergoyang lembut di balik kain yang tipis. Raihan terpaku. Dunia di sekelilingnya seperti berhenti lagi. Tapi kini ia tak takut. Ia ingin tahu, ingin menyentuh, ingin memahami. "Kenapa kau kembali?" tanyanya. Luna tersenyum. "Karena kamu belum berhenti bertanya." Dia mendekat dan menelusuri dada Raihan dengan jari telunjuknya. Dada Raihan berdebar, bukan karena takut, tapi karena dorongan insting yang ia tak bisa tahan.
Jari Luna meluncur turun perlahan ke perutnya. Kau merasa hidup kembali, bukan? Bisiknya di telinga Raihan. Napasmu, detak jantungmu, gairahmu. Semua itu masih ada di sini. Raihan menatap wajahnya dari dekat. Matanya seperti lubang hitam, menarik jiwanya. Apakah kamu nyata? Tanyanya. Sebagai jawaban, Luna menarik tangan Raihan, meletakkannya di pinggangnya. Rasakan sendiri. Raihan menarik napas dalam. Tangannya menyusuri lekuk tubuh Luna, penuh, lembut, hangat. Gairah menyengat dadanya. Dunia memudar, hanya menyisakan mereka berdua. Luna meraih belakang lehernya, menarik kepalanya mendekat. Bibir mereka bertemu. Kali ini lebih panas, lebih dalam. Ciumannya liar. Nafas mereka memburu. Tangan Luna menelusuri dada Raihan, turun ke perut, lalu ke bawah. Tangannya lihai, lembut, tapi mengendalikan. Raihan memejamkan mata. Tubuh mereka menyatu dalam pusaran gairah yang tak bisa dihentikan. Ia tidak sadar kapan Luna menjatuhkannya ke dinding bangunan kosong, atau kapan bajunya terbuka sebagian. Ia hanya tahu tubuh seksi Luna kini menindihnya. Pinggulnya menggoda, gesekan panas terasa nyata meski mereka di antara dunia. Apakah aku masih mati? Raihan bergumam di antara desahan. Luna menatapnya, menahan senyum. Mati? Kau lebih hidup dari sebelumnya. Desahannya menjadi satu dengan angin. Dunia di sekitar mereka berkabut pekat. Bangunan-bangunan seolah menyembunyikan diri, memberi ruang bagi dua tubuh yang sedang melepaskan batas antara keinginan dan realitas. Namun tepat saat gairah mereka mencapai puncaknya, Luna tiba-tiba mematung. Matanya membelalak sejenak, lalu tubuhnya mulai menghilang, seperti asap yang diterpa cahaya. Raihan terkejut, mencoba meraih tubuh Luna yang perlahan menipis. Luna? Aku tak bisa. Terlalu lama. Jika kita teruskan, aku akan hancur. Ucapnya lemah. Suaranya seperti bisikan dari jauh. Apa maksudmu? Raihan berteriak. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku? Tapi Luna sudah lenyap, menyisakan hawa dingin dan jejak hangat yang menguap cepat di dada Raihan. Ia terduduk di tengah jalan lagi. Setengah tubuhnya masih terbuka. Bibirnya masih basah dari ciuman Luna. Tapi pikirannya penuh pertanyaan, hasrat yang belum selesai, dan rasa kehilangan yang aneh. Dari kejauhan, suara langkah kaki lain terdengar. Perlahan, sosok perempuan lain muncul dari kabut. Rambutnya pendek, jaket kulit coklat, dan wajah yang sangat dikenal Raihan. Matanya membelalak. Nadine, dan dunia yang sudah rumit, kini berubah menjadi lebih gila lagi. Langkah itu semakin mendekat. Suara hak sepatu beradu dengan aspal yang basah. Pelan tapi menekan. Seakan setiap ketuknya mengguncang dada Raihan. Dan ketika sosok itu keluar dari kabut, dunia seolah diam. Hanya satu nama yang bergetar di bibirnya, Nadine. Gadis itu berdiri di depan Raihan. Nyata, hidup, dan tampak persis seperti terakhir kali Raihan melihatnya 2 tahun lalu. Rambut sebahunya dibiarkan tergerai. Wajahnya masih memancarkan kehangatan yang dulu membuat Raihan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Tapi matanya, ada luka di sana. Luka yang sama saat mereka berpisah. Aku nggak ngerti, kamu ngapain di sini? Suara Raihan pelan, nyaris tak terdengar. Nadine mendekat tanpa menjawab. Ia menatap tubuh Raihan yang setengah terbuka, lalu menurunkan pandangan ke tanah. Wajahnya datar, sulit dibaca. Masih cepat jatuh ke pelukan perempuan ya? Tanyanya datar. Tapi dalam suaranya, ada nada cemburu yang tajam. Raihan buru-buru membetulkan bajunya. Nadine, ini bukan seperti yang kamu pikir. Oh, perempuan seksi yang muncul dari kabut dan langsung nempel di kamu itu. Siapa Raihan? Setan? Mimpi? Fantasi? Atau kamu memang selalu cari pengganti cepat sejak kita? Cukup, Raihan membentak. Tapi suaranya sendiri terdengar rapuh. Keheningan menguasai mereka. Angin berhembus lagi. Dan Nadine dengan mata berkaca, mendekat dan menampar pipi Raihan, keras.
Selama ini aku pikir kamu lupa, tapi ternyata kamu juga tersesat di sini. Raihan memegang pipinya, menatap Nadine dengan mata merah. Jadi, kamu juga udah mati? Nadine tersenyum pahit. Enggak, aku masih hidup. Tapi aku berada di batas. Kayak kamu. Raihan tak paham. Nadine menghela napas, lalu duduk di trotoar yang seolah-olah nyata. Setahun lalu, aku nyaris bunuh diri, katanya lirih, karena kehilangan kamu. Raihan terdiam. Tenggorokannya tercekat. Tapi saat aku tidur, aku mimpi tentang tempat ini, tentang kamu, tentang Luna. Nadine menatapnya lagi. Kamu tahu siapa perempuan itu sebenarnya? Raihan menggeleng. Nadine berdiri. Dia bukan manusia, bukan juga arwah. Dia entitas dari Valtera, dunia ini. Dia memakan kenangan, menggoda manusia untuk lupa siapa mereka. Raihan mundur selangkah. Dia menyelamatkanku. Tidak, dia menjebakmu. Nadine mendekat, matanya berkaca-kaca. Dan aku datang untuk membawamu kembali, karena aku masih cinta. Raihan terpaku. Di tengah semua kekacauan, kata itu menusuk paling dalam. Cinta. Tiba-tiba, kabut di sekeliling mereka bergolak. Angin memekik, dan suara tawa menggema di udara. Lembut, sensual, tapi menyimpan kegelapan. Raihan, suaranya datang dari segala arah. Luna muncul kembali, gaun hitamnya kini berubah merah darah. Rambutnya berkibar meski tak ada angin. Matanya bersinar ungu gelap. Dia menatap Nadine. Kau mengganggu takdir. Nadine berdiri tegak. Aku menolak takdir yang ingin merenggutnya. Luna berjalan perlahan ke arah mereka. Kau tak bisa melawan Valtera. Cinta di dunia ini hanya milik yang menyerah. Raihan berdiri di antara keduanya. Jantungnya berdegup cepat. Di satu sisi, Luna, dewa sensualitas, misteri, dan keabadian. Di sisi lain, Nadine, mantan kekasih, kenangan lama, dan cinta yang pernah ia hancurkan. Luna menatap Raihan, lembut tapi berbahaya. Pilih aku, dan kau tak akan pernah merasakan sakit lagi. Kau akan hidup dalam hasrat selamanya. Nadine menggenggam tangan Raihan. Pilih aku, dan kita bisa kembali. Kita bisa sembuh. Kita bisa mencintai lagi, walau susah. Raihan menatap kedua perempuan itu. Kepalanya dipenuhi suara, bisikan, dan kenangan. Hasrat dan cinta. Nafsu dan luka. Keabadian dan kesempatan kedua. Dan saat dunia mulai retak, Raihan tahu pilihan itu akan mengubah segalanya. Raihan berdiri di tengah antara dua dunia, dua perempuan, dan dua sisi dari dirinya yang saling bertarung, yang menginginkan kedamaian dalam pelukan masa lalu, dan yang terjebak dalam daya tarik gelap dunia baru ini. Luna masih berdiri anggun, gaun merah darahnya melambai seperti bara yang membakar pelan. Nadine menggenggam tangan Raihan erat, wajahnya pucat, tapi matanya bersinar harapan. Raihan, bisik Luna sambil melangkah pelan. Lupakan semua rasa sakit. Dunia ini bisa menjadi milik kita. Di sini, kau bisa jadi siapapun yang kau mau. Tidak ada kematian. Tidak ada perpisahan. Hanya kita dan kenikmatan. Langkahnya mendekat, dan setiap langkah membuat udara di sekitar mereka semakin hangat. Nafas Raihan bergetar. Nadine memperkuat genggamannya. Dia akan menghancurkanmu dari dalam, Ray. Kata Nadine pelan. Aku tahu kamu merindukan pelukan, tapi bukan pelukan dari iblis yang memanipulasi cintamu. Luna tertawa pelan. Lucu. Katakan itu setelah dia menciumku, memelukku, dan nyaris menyatu denganku. Dengan senang hati. Raihan menatap Luna, dan tak bisa memungkiri bahwa setiap kata itu benar. Daya tariknya bukan cuma fisik, tapi spiritual. Ada sesuatu dari Luna yang seperti memanggil sisi terdalamnya, sisi liar dan bebas yang tak ingin dikekang oleh aturan dunia nyata. Tapi saat ia menatap Nadine, kenangan menyerbu. Matahari sore di taman, pelukan hangat di malam ulang tahunnya, suara tangis Nadine saat mereka putus, dan cintanya. Cinta yang dulu ia tinggalkan demi kebodohan dan ego. Raihan, bisik Nadine,
Air mata mulai mengalir. Aku masih percaya pada kamu. Meskipun kamu sempat menghancurkan aku kembali untukmu. Langit di atas mulai pecah. Petir ungu menyambar di kejauhan. Dunia Valtera berguncang. Pilihan itu harus dibuat sekarang. Luna berdiri tepat di depannya, tangannya membelai dada Raihan, dan turun ke perutnya dengan lembut. Sentuhannya memabukkan. Sekali sentuh lagi, Raihan tahu, dia takkan bisa mundur. Kau tahu kau menginginkanku. Bisik Luna di telinga dan menjilat lehernya perlahan. Raihan terpejam sesaat. Napasnya memburu. Tangan Luna menyusup ke balik bajunya, membuat desah lirih keluar tanpa sadar. Tapi, aku bukan milikmu, desis Raihan, lalu menggenggam tangan Luna dan melepaskannya dengan paksa. Luna menatapnya, kecewa, atau marah. Cinta bukan pelarian, lanjut Raihan, dan berbalik, menatap Nadine dalam-dalam. Aku sudah pernah meninggalkanmu sekali. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Luna melengking, suaranya berubah. Bukan lagi menggoda, tapi menyeramkan. Tubuhnya berubah perlahan, dari indah menjadi bayangan hitam dengan sayap kabut. Mata membara, dan taring yang mencuat. Kau menolakku. Raihan berdiri tegak. Aku memilih manusia. Aku memilih kenangan. Aku memilih cinta yang nyata, meski sakit. Luna meraung, tubuhnya melayang di udara. Kabut berubah jadi pusaran angin yang menghancurkan bangunan. Tapi Nadine memeluk Raihan, dan cahaya putih keluar dari tubuh mereka. Hangat, damai. Luna menjerit. Tubuhnya mulai terpecah, menjadi kepingan bayangan, lalu menghilang dalam dentuman gelap yang mengguncang tanah. Semua hening. Kabut perlahan memudar. Bangunan-bangunan mulai berubah bentuk, lebih nyata, lebih familiar. Raihan membuka mata. Nadine masih memeluknya. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Kamu yakin dengan pilihan ini? Tanya Nadine pelan. Raihan menatapnya. Kalau aku kehilangan kamu lagi, aku tahu itu akan jadi kematian yang sesungguhnya. Nadine tersenyum kecil, lalu mencium kening Raihan dengan lembut. Dunia di sekeliling mereka mulai memudar. Tapi kali ini, bukan karena gelap, tapi karena cahaya yang membimbing. Raihan sadar, mereka diberi kesempatan untuk pulang. Cahaya putih menyelimuti Raihan dan Nadine. Hangat, lembut, seperti selimut dari kenangan yang belum selesai diceritakan. Mata mereka tertutup, tubuh mereka terasa ringan, dan seolah dunia Valtera mulai menghapus jejak keberadaan mereka. Lalu, cahaya menghilang, dan napas kembali terasa berat. Udara pengap, suara mesin, bau antiseptik. Raihan membuka matanya, pelan, terguncang, lampu rumah sakit menyilaukan. Di sekelilingnya, suara langkah kaki suster dan derit roda ranjang bergema. Dia hidup, dia kembali. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tangan seseorang menggenggam jemarinya. Nadine? Gumam Raihan pelan. Nadine berdiri di sisi ranjang. Wajahnya sedikit pucat, matanya sembab, tapi nyata, hangat, nyata. Aku pikir kamu nggak akan kembali, katanya. Suaranya serak oleh tangis yang tertahan. Raihan bangkit pelan, meski seluruh tubuhnya seperti dihantam truk. Aku juga. Aku pikir aku akan tenggelam di sana. Mereka saling menatap. Dunia mungkin sudah berjalan lagi seperti biasa. Tapi sesuatu dalam diri mereka berubah selamanya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari setelah mereka pulang dari rumah sakit, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam pertama di apartemen Nadine, Raihan melihat bayangan perempuan berdiri di balkon, rambut panjang, gaun merah, mata ungu menyala. Begitu ia menoleh, bayangan itu menghilang. Nadine juga mulai mengeluh tentang mimpi aneh. Dunia berkabut, suara tawa Luna yang memanggil dari kejauhan, dan bayangan jari yang menyentuh lehernya saat tidur. Mereka mencoba mengabaikan. Fokus pada pemulihan, fokus pada cinta yang mereka bangun kembali. Mereka mulai mencoba hidup normal. Jalan di taman,
nonton film, makan malam bersama, bahkan kembali bercinta, dengan perlahan saling mengenal tubuh satu sama lain lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Dan pada malam itu, Raihan menatap tubuh Nadine yang telanjang di bawahnya. Keringat menyatu, napas memburu, kulit mereka bersentuhan dengan gairah yang tidak lagi sekadar nafsu, tapi kepercayaan. Gairah yang dibangun dari luka, dari pengorbanan, dan dari keberanian untuk memilih cinta. Kalau semua ini mimpi, kata Nadine sambil memeluknya erat. Aku nggak mau bangun. Raihan mengecup lehernya. Ini bukan mimpi, kita benar-benar kembali. Tapi saat lampu kamar mati, dan tubuh mereka terlelap dalam pelukan, sesuatu muncul di cermin, bayangan Luna. Menatap mereka, tersenyum tipis, mata ungu menyala, dan bibirnya berbisik tanpa suara. Cinta kalian belum menang. Kaca retak perlahan. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Raihan terbangun mendadak. Nafasnya berat. Keringat membasahi tubuhnya meski udara di kamar cukup sejuk. Ia menoleh ke kiri. Nadine masih tertidur. Wajahnya tenang. Tubuhnya terbalut selimut tipis. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan tatapan. Dan saat Raihan memalingkan wajah ke arah cermin di seberang ranjang, retakan itu kini lebih besar. Seperti laba-laba yang merangkak dari tengah kaca. Tapi yang membuat jantung Raihan membeku adalah bayangan Luna. Ia berdiri di dalam cermin. Rambutnya menjuntai panjang, gaun merahnya mengalir seperti darah, dan matanya masih membara ungu seperti bara yang tak padam. Kau pikir bisa kabur dariku? Bisiknya. Raihan terpaku, tubuhnya membeku. Tapi bayangan itu tidak hanya menatap, ia mendekat dari dalam cermin. Tangan Luna menekan permukaan kaca, dan sesuatu yang tak mungkin terjadi. Jari-jarinya menembus keluar, seperti kaca itu hanyalah selaput tipis antara dunia mereka. Raihan berteriak. Nadine terbangun panik. Ada apa? Cerminnya. Dia di sana. Luna. Nadine menoleh, dan saat itu juga bayangan Luna menghilang. Cermin itu hanya memantulkan bayangan mereka. Tidak retak, tidak terbuka. Tapi Raihan tahu, dia tidak gila. Hari-hari berikutnya, gangguan makin sering terjadi. Raihan mulai mendengar suara-suara di kepalanya saat sendirian. Nadine mulai bermimpi buruk. Melihat dirinya sendiri diseret ke dalam air gelap oleh bayangan Luna. Bahkan ketika mereka bercinta, sesaat sebelum klimaks, Raihan melihat kilasan wajah Luna, menggantikan wajah Nadine. Suara desa berubah, jadi tawa iblis. Tubuhnya menegang, ketakutan, dan langsung menghentikan semuanya. Nadine menangis. Apa aku tidak cukup? Bukan itu, aku takut kehilangan kamu lagi. Nadine tahu, Luna tidak pergi. Valtera belum selesai. Dan saat malam itu datang, semuanya pecah. Cermin di kamar pecah dengan ledakan keras. Dari kepingan kaca itu, Luna muncul. Bukan lagi bayangan, tapi nyata. Ia berdiri di depan mereka, anggun dan mengerikan. Aku sudah memberimu kesempatan, Raihan. Tapi kau menolak keabadian. Demi cinta manusia yang lemah. Raihan berdiri melindungi Nadine. Pergi, Luna. Tapi Luna tersenyum. Tidak. Kali ini aku tidak akan membujukmu. Aku akan mengambilmu secara paksa. Luna menjentikkan jarinya. Dunia di sekitar mereka meledak jadi kabut. Kamar berubah menjadi ruang gelap tak berbentuk. Mereka kembali ke perbatasan Valtera. Tapi kali ini, bukan sebagai pengunjung, melainkan tawanan. Raihan terpisah dari Nadine. Kabut menariknya seperti tangan-tangan tak terlihat. Dia berteriak, meronta, tapi gagal. Dan di tengah kehancuran itu, Luna mendekatinya. Berhentilah menolak takdirmu, bisiknya. Cintamu tak akan bertahan. Dunia akan memisahkan kalian lagi. Tapi aku bisa membuatmu abadi. Cinta di sini tak pernah mati. Kau bisa memilikinya tanpa akhir. Luna mencium bibir Raihan dengan paksa. Gairahnya membakar, sakit dan manis dalam waktu bersamaan. Raihan terjebak di antara kenikmatan dan kehancuran. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu. Ini bukan cinta. Ini kutukan. Tiba-tiba,
Cahaya menyilaukan muncul dari kejauhan. Nadine. Ia muncul, membawa liontin kecil yang pernah Raihan berikan dulu. Saat mereka masih SMA, liontin itu bersinar. Dalamnya, ada foto kecil Raihan dan Nadine saat masih remaja. Sebuah simbol cinta murni yang belum ternoda waktu. Nadine mengangkat liontin itu tinggi. Cinta sejati, bukan tentang keabadian, tapi tentang memilih, meski harus mati. Cahaya dari liontin membakar kabut. Luna berteriak kesakitan. Wajahnya retak, tubuhnya mulai menghilang seperti abu. Raihan meraih tangan Nadine, dan bersama-sama, mereka berlari menembus kabut, menuju cahaya, menuju kebebasan. Valtera bergetar, menjerit. Dunia paralel itu mencoba menarik mereka kembali. Tapi, cinta mereka lebih kuat, keberanian mereka lebih nyata. Dan, saat cahaya terakhir menyelimuti mereka, Valtera runtuh. Suara detak jam. Lembut, teratur. Raihan membuka mata, kali ini tanpa rasa takut. Udara di sekelilingnya tidak lagi berat, tidak lagi berbau kabut atau darah. Hanya aroma kopi dari dapur dan suara burung dari luar jendela. Hangatnya matahari pagi menyentuh kulitnya dengan pelan. Ia benar-benar kembali. Ia hidup. Dan di sisinya, tertidur damai, Nadine. Ia memandangi wajah perempuan itu. Garis matanya, bibirnya yang sedikit terbuka saat tidur, helai rambut yang menutupi sebagian pipi. Ia terlihat seperti malaikat. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena keberaniannya. Raihan membelai pipinya perlahan. Kita berhasil, bisiknya. Nadine membuka mata perlahan, dan senyum tipis terbentuk di wajahnya. Kamu nggak mimpi, katanya pelan, seakan membaca pikirannya. Mereka tertawa kecil, dan dalam tawa itu mereka menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Dunia paralel telah berakhir. Valtera runtuh, Luna lenyap, dan cinta mereka bertahan. Beberapa minggu kemudian, mereka pindah ke kota baru, meninggalkan segala yang pernah menjadi pintu ke dunia kelam itu. Apartemen lama ditinggalkan, cermin-cermin dibuang, dan masa lalu dikubur dalam doa. Raihan mulai menulis buku tentang pengalamannya, bukan hanya sebagai terapi, tapi sebagai peringatan, sebagai pengakuan, dan sebagai bukti bahwa cinta, bahkan setelah kematian, bisa memberi mereka kesempatan kedua. Nadine, sementara itu, mulai bekerja di klinik sebagai terapis seni. Ia membantu orang-orang yang juga kehilangan, yang juga berjuang dengan kenangan dan trauma. Ia tahu, karena ia sendiri telah melewatinya. Hubungan mereka tak lagi sempurna. Mereka masih bertengkar tentang hal kecil. Kadang saling diam saat emosi. Tapi setiap kali itu terjadi, mereka kembali ke satu hal yang sama. Mereka memilih satu sama lain. Setiap hari. Malam itu, di balkon apartemen baru mereka, di bawah cahaya bulan yang tenang, Raihan memeluk Nadine dari belakang. Tubuh mereka saling bersandar. Saling menemukan bentuk dalam kehangatan. Kalau kita mati lagi, menurutmu kita akan kembali ke Valtera? Tanya Nadine pelan. Raihan diam sejenak. Mungkin. Lalu ia tersenyum dan mengecup tengkuk Nadine. Tapi kali ini, kita akan pulang bareng. Nadine membalik badan, menatap mata Raihan yang tak lagi gelap oleh bayangan masa lalu. Ia mencium bibirnya dengan lembut, lama, dalam, dan malam itu, mereka bercinta bukan karena rasa takut akan kehilangan, bukan karena ingin menahan waktu, tapi karena mereka ingin merayakan cinta yang tak pernah mati. Tubuh mereka bersatu dalam gerakan lembut dan penuh gairah. Napas mereka berpadu, bisikan kecil meluncur di sela ciuman. Tak ada bayangan, tak ada iblis, hanya mereka dan suara hati yang menyatu. Saat Raihan mencapai puncak gairah, ia menatap Nadine. Dan di sana, ia melihat kehidupan. Bukan dunia yang sempurna, tapi dunia yang mereka menangkan. Beberapa bulan kemudian, di rak toko buku kecil di pinggir kota, sebuah buku terpajang dengan sampul, bergambar siluet dua sosok berdiri di tepi dunia yang runtuh. Judulnya, Setelah Nafas Terakhir, Cinta Tak Pernah Mati. Dan di halaman pertama, sebuah kutipan tertulis, cinta sejati bukan tentang bertahan hidup,
tapi tentang memilih satu sama lain, meskipun itu berarti harus melawan dunia yang tak terlihat. Tamat, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.